Oke, jadi buat yang ini membagi dan memformat disk drive, kalau yang udah terlanjur boleh akhiri dulu biar kita dari nol. Buat yang sudah lanjut gak apa-apa, kita coba dari ulang, belajar dari nol semuanya. So jadi yang ini kita tuh disuruh untuk memformat, terus membagi disk drive yang ada dalam Linux jadi dua, kayak gitu, yang 1 giga, 1 giga, yang satu 9 giga. Nah, nanti di sini kita dari awal ya, dari nol, yang tutorialnya bener-bener dari sini. Oke, untuk yang pertama, sebelum pelajari lebih detail pembuatan partisi dan cara memformat, kita belajar dulu blok sama partisinya dulu. Oke, jadi yang pertama itu perintah lsblk ini untuk kita melihat ada berapa blok dalam sistem file yang dipasang gitu, yang di dalam Linux ini. Oke, kita cek yang dalam sini ada berapa ya, lsblk. Oke, jadi di sini ada SDB 1 sampai 12, SDA 1 sampai 12 dan SDB 1 sampai 12. Nah, untuk SDA 1 ada di host dan yang lainnya ini yang kosong, berarti dia jadi root seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya disk pertama juga SDA juga tersedia, ini kan tersedia ya, tapi dia nggak terpasang, alias dia unmount tuh, jadi nggak ada gitu. Nah, di lab ini kita akan bagi ya di sini jadi dua partisi ya, dan akan memasang salah satu partisi di sini ke dalam sistem file gitu, ke dalam home atau apa, karena ini kan belum terpasang nih ya kan, baru ini dia SDB1 jadi host gitu, disimpan di host gitu, di mount, dicolok lah istilah kata gitu. Nah, untuk perintah selanjutnya, Anda dapat melihat disk yang terpasang di sistem menggunakan perintah df. Nah, di opsi H untuk menampilkan ukuran file yang dibaca dan manusia. Jadi kalau kita cuma perintah ke df, itu secara komputerized saja gitu. Jadi kita nggak tahu ini ada 800 berapa nih, giga apa mega gitu. Tapi mungkin kalau yang sudah tahu mungkin akan langsung jawab, oh ini 800 megabyte gitu, 844 megabyte. Nah, untuk itu makanya digunakan perintah df strip h. Nah, maka akan keluar di sini 825 megabyte. Oh, berarti ada 825 yang terpakai dan ada 5,7 size-nya. Nah, ini kita bisa lihat presentasinya adalah berapa persen, terus dipasang kemana gitu ya kan. Kita bisa lihat di sini. SDB1 terpasang di etc host gitu. Oke, selanjutnya sudo fdisk -1 partisi. Oke, jadi kita udah belajar ya cara ngelihat mountnya, cara ngelihat apa yang disk yang sudah terpasang ya. Sekarang selanjutnya kita belajar gimana sih cara nampilin informasi partisi menggunakan perintah fdisk. Nah, di sini kita akan untuk selanjutnya kita bakal belajar partisi. Kita akan cek berapa banyak partisi yang sudah terpasang ya menggunakan perintah fdisk. Nah, kalian boleh copy paste atau ketik sudo fdisk -l, L kecil. Oke. Nah, nanti dia akan keluar. Dia akan keluar semua partisi-partisi yang ada dari SDA yang ini. Nah, ini SDA ya kan, kita bisa lihat, dan yang ke ini SDB tuh, judulnya bisa kelihatan gitu ya. Nah, kalau misalnya mau lihat yang SDA doang, nah kalian bisa pakai perintah ini untuk melihat partisi daftar printer dan kalau di sini disuruhnya SDB. Kita cek SDB ya. Kita cek dev/sdb. Ini copy paste saja ya biar cepat. Sudo fd sama perintahnya kayak tadi, terus -l spasi slash atau garis miring dev garis miring sdb, karena kita mau ngecek yang sdb. Kita gunakan sesuai perintah ya, sdb. Kelihatan dari sini
ya, SDB 1 sampai 12. Ya, ini udah terpasang di sebagai tipenya sebagai Linux system. Yang ini SDB 2 sebagai Chrome OS kernel, seperti itu ya. Persis sama yang seperti ada di contoh. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat partisi disk dengan fdisk. Ketika perintah fdisk digunakan tanpa opsi, perintah ini akan memberikan lingkungan berdasarkan menu untuk membuat dan menghapus partisi, gitu. Nah, kalau fdisk ini kita nggak gunain tanpa opsi apa-apa. Contoh fdisk gini aja ya, sudo fdisk gini, kayak gini. Nah, itu dia akan mengubah gitu, bisa membuat atau menghapus partisinya gitu. Oke, nanti kita akan belajar deh untuk perintah yang selanjutnya ini. Oke, yang selanjutnya ini kita disuruh untuk membuat partisi SDA sebagai drive yang dilepas. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara memasang dan melepas disk ya, mount atau unmount. Kalau di kalau Windows kan kita bisa ya klik kanan sebelah sini, mount atau disk unmount kayak gitu ya. Kalau di sini dia harus menggunakan perintah gitu. Nah, untuk yang pertama, karena kita disuruh di lab ini, kita akan membuat SDA ya. SDA ini mau kita lepas nih ya. Berarti kita masukkan perintah sudo terus fdisk terus kita lihat mana partisinya yang mau di unmount gitu. Contoh /dev, terus tadi dia bilang SDA, berarti ketik SDA di sini. Kalian boleh copy paste yang dari sini terus diubah ke SDA ya, diubah ke SDA. Klik enter. Oke, change will remain. Nah, dia ngasih tahu nih bahwasannya harus berhati-hati gitu kalau pengen ke mount atau unmount gitu ya. Karena kalau bisa di backup dulu kan. Jadi dia ngasih tahu nih, mengubah partisi dapat merusak dan menyebabkan kehilangan data. Ini bukan hal yang baik. Ingatlah untuk selalu mencadangkan data Anda sebelum mengubah partisi dalam sistem aktif, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya ini fdisk akan dimulai mode interaktif dan akan melakukan. Nah, ini kita udah berinteraksi dengan disk SDA gitu ya, yang diminta gitu. Ini beberapa komennya kalian bisa lihat, dan Anda dapat menggunakan pin tapi untuk melihat detail. Oke, pin tapi ini untuk melihat detailnya ya. Dia ada di sektor berapa, terus size berapa, tipenya apa gitu. Kita klik P di sini. Nah, kita akan lihat dari sini ya, SDA 1 sampai 12, dan dikasih tahu juga partisi 7. Partisi 7 doesn't start on physical sector boundary ya, berarti dia nggak ada physical sector gitu. Untuk physical untuk partisi 7, 9, dan 10 gitu, sama ya. Oke, selanjutnya masuki untuk keluar dari mode interaktif, dan setelah Anda key untuk keluar dari ini ya, untuk keluar dari perintah. Nah, oke, jadi normal kernel lagi atau normal terminal lagi ya, dari nol lagi dari sini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat partisi. Sekarang Anda akan membuat partisi baru menggunakan fdisk, dan Anda akan membagi drive yang dilepas menjadi dua partisi. Satu partisi berukuran 1 GB dan satu lagi berukuran 9 GB. Jenis file pada partisi kedua akan berupa X4. Nah, ini selanjutnya nanti setelah kita membuat partisi dulu. Oke, sekarang kita akan membuat partisinya. Buka disk fdisk dalam mode interaktif untuk membuat partisi. Oke, kita buka. Kita lihat kalau di sini kan kita nggak ada tahu ya disk berapa nih, SDA apa SDB nih kan ya. Dari sini kita nggak lihat mana ya, SDA apa SDB ya, ini kita bingung. Nah, kalian bisa lihat dari mana ya. Oke, dari sini ya. Ini yang kita lihat yang sudah dihapuskan tadi SDA kan. Nah, kita lihat di sini SDA-nya yang kosong. Jadi untuk perintah yang ini kita pakai SDA. Nah, ini untuk biar kita dapat penilaian dari sini ya. Kalau kalian bingung, klik di sininya tuh
SDA ya. Ya kalau walaupun kalian udah terlanjur menggunakan SDB gak apa-apa, ulangi perintahnya lagi tapi menggunakan SDA karena yang akan dinilai dari sistem adalah SDA seperti itu ya. Oke, ini SDA, kita klik enter. Oke, keluar. Ini gitu kan. Informasinya, terus kita bisa pakai M atau apa gitu kan. M ini kita untuk lihat function-functionnya atau perintahnya, kalau D untuk apa, dan perhatikan juga huruf besar dan huruf kecilnya, karena kayak M ini kan M besar, enter protective, hybrid, MBR, nah, beda perintah tuh itu. Oke, di sini kita gunakan untuk Ctrl D untuk menghapus default dari partisi yang ada gitu. Kita harus menghapus semua default partisi yang ada 12 ya tuh. Termasuk yang tadi kita lihat tuh ya, 7, 9, 10 itu juga termasuk kita hapus. Kalian ketik D aja, habis itu enter, enter lagi, D, enter, enter lagi, terus sampai di partisi 1 ya. Yang kita terus D aja nih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini udah nih ya. Comment for FD oke, ini udah sampai 1 ya kan. 3, 2, 1. Oke, udah ya. Udah semua berarti ya. Oke, kita scroll ke bawah dan kemudian kita disuruh buat partisi baru menggunakan perintah N. Tuh, nah selanjutnya kita akan belajar untuk membuat partisi baru dengan menggunakan perintah N. Nah, di sini kita dikasih tahu untuk membuat partisi baru menggunakan nilai default. Nah, nilai defaultnya ini 1. Kalian langsung klik enter aja, nggak usah masukin apa-apa. Terus yang kedua juga enter aja, karena pingin default gitu, pingin di 2048 gitu, di 2048. Nah, untuk yang ini kita akan bagi untuk partisi yang pertama ini, kita akan memakai nilainya di 1 GB ya. Nah, untuk menggunakan 1 GB, kalian ketik ini 2097.200. Ini akan membagi partisi asli dengan 10 gitu. Oke, kita klik sini. 297200, kalian boleh copy paste dari sini, di sininya, ataupun kalian bisa ketik sendiri kalau kalian rajin. Nggak apa-apa. Oke, nah di sini udah tercipta. Sudah terbuat new partisi 1. Dan tipenya itu Linux file system. Oke. Dan selanjutnya 2 hal penting. Ukuran partisi disetel ke 1 GB dan jenis partisi ini disetel ke Linux file system. Oke. Yang tadi udah kita ini. Anda akan mengetahui cara mengubah jenis partisi ini di berikutnya. Oke, nanti kita bakal belajar cara mengubah Linux file system ini kepada Linux web. Nah, itu nanti kalian akan belajar setelah ini. Oke, untuk selanjutnya 1 partisi sudah dibuat. Oke, berhasil. Nah, gunakan keterangan untuk membuat partisi yang baru lagi. Gitu. Kita klik N lagi. Tab. Nah, pilih nomor partisi 2 untuk mengeluarkan nomor partisi dalam urutan. Oke. Defaultnya 2, jadi kalian nggak usah klik 2, langsung enter aja. Nah, tuh udah ada tuh, ya. Terus selanjutnya enter lagi. Nah, selanjutnya enter lagi, ya. Default, karena menggunakan perintah di sini default tuh ya. Jadi nggak ada yang perlu dipilih apa-apa. Oke, tercipta lagi partisi yang kedua, tipenya Linux file system dengan kapasitas 9 GB. Oke, jadi yang tadi ini kan 1 nih, create new partisi 1 Linux file system, size-nya 1 GB atau 1023 MB. Menurut perhitungan di sini gitu. Karena tadi kita sudah menggunakan perintah di sini ya. Dari kita udah hapus semua partisinya, terus kita masukkan 209 sebagai nilai default di sini ya. Oh enggak, bukan nilai default. Kita memastikan untuk biar dapat 1 GB. Nah, 1 GB itu setara dengan 2097.200. Oke. Nah, ini kita udah buat dua-duanya, partisi 1 dengan partisi 2.
Oke, partisi 1 bernilai 1 GB udah sesuai dengan perintah, dan partisi 2 9 GB udah sesuai dengan perintah. Karena mungkin yang partisi kedua ini kita enter karena sisanya emang tinggal segitu gitu untuk nilai defaultnya gitu. 2097148 ini artinya berarti 9 GB seperti itu. Oke. Sebelum melakukan perubahan, Anda akan mengubah partisi. Nah, yang Linux tadi yang saya bilang Linux file system akan menjadi Linux web. Nah, masukkan kode perintah T untuk membuat jenis partisi, lalu pilih partisi yang pertama. Oke. Terus kalian pilih satu, karena kan cuma ada dulu tuh, partisi 1 ataupun 2. Nah, kita akan mengubah nilai yang pertama, 1. Nah, untuk ini kita perintah L untuk melihat isinya apa, gitu kan. Ini akan melihat daftar semua jenis partisi yang bisa kita ubah, gitu. L. Nah, di sini ada 87, di sini cuma 22 karena dipotong, terlalu banyak seperti itu. Tapi kalian bisa lihat di sini kayak kita bisa ngubah ke Lenovo, terus nah ini yang saya bilang Linux Web. Ini Linux File System, server data. Nah, kita akan mengubah ke Linux Web 19. Nah, maka dari itu kita di sini pilih 19 untuk mengubah file system Linux File System menjadi Linux Web. Change type partition Linux terus sembilan. Oke, sudah terubah sekarang. Yang tadi udah ya, Linux file system menjadi Linux web. Berhasil. Hingga titik ini Anda hanya mengedit, tapi partisi dalam memori. Anda dapat menggunakan perintah key untuk keluar. Terus Anda juga dapat D ataupun N. N itu untuk menambah yang baru dan D itu delete untuk menghapus. Itu ya. Nah, kalau udah selesai semua, karena kan nggak ada perintah apa-apa lagi ya. Sini sistemnya sudah sesuai. Nah, kita klik key untuk keluar, ataupun kita pilih V ya. V ini untuk memastikan apakah perubahan yang tadi tuh udah sesuai atau belum gitu. Ya, kita klik V, atau kita bisa ngecek apakah ada error atau tidak, seperti itu. Nah, ketik V, no error detects artinya nggak ada error, aman. Header version 1.0, oke, dan menggunakan 2 partisi, 2 dari 128 partisi yang ada. Nah, total ada berapa free segment dan segala macam. Nah, kalau sudah, kita klik W. W ini untuk menyimpan ya, tadi perubahan yang tadi untuk memformat. Oke, sudah berhasil, dan kita cek dari sini. Apakah kita berhasil? Agak lama prosesnya, harusnya berhasil ya. Karena ya berhasil. Karena kita udah sesuai dengan perintah apa yang dimau gitu. Oke, untuk selanjutnya memformat partisi menggunakan MKFS, perintah MKFS di dalam Linux. Kita akan memformatnya jadi ke format ext4. Langsung aja ke pertama-tama kita list dulu ya. List lsbk ya, ini lsblk ya, untuk lihat listnya. Ini tadi saya ada sedikit percobaan salah perintah, makanya harus hati-hati ya. Oke, terus selanjutnya kita akan coba mengubah SDE1 ya. Perintahnya apa? Sudo mkfs ya -t, ini yang tadi saya salah, -t. Terus kita ubah formatnya menjadi ext4. Kita pilih contoh dev. Di sini kita mau ubah SDE. Terus kita tambah 2 karena SDE 2 yang kita pengen ubah contoh. Terus SDE 2 karena di sini perintahnya kita disuruh SDE 2 ataupun SDE 2 nih yang disuruh ubah menjadi ext4 itu kan. Habis itu kita klik enter. Oke. Sudah berhasil di sini, dan nggak ada error. Oke. Ya, nggak ada error. Kalau ini tadi ada error karena kita kurang ya, perintahnya nggak ada T. Oke, kita cek di sini harusnya berhasil lah, karena kita sudah mengubah SDE1. SDE1 ke ext4. Oke, untuk selanjutnya kita Anda dapat memasang ke suatu lokasi di film system untuk mengubah. Oke, untuk selanjutnya kita ingin ubah yang tadinya kalau kita lihat ya, kita coba lsblk ya.
Ini kan semuanya ini nggak ada ya, belum terpasang gitu, kecuali SDB 1 ini ya. SDB 1 kan terpasang di etc host ya kan. Nah, kita mau bikin gimana caranya SDA 2 ini ya, yang tadi kita udah ubah ya, SDA 2. Betul nggak? SDA 2 kan? Nah, ya nih, SDA 2. Sorry, mana tadi? Nih, SDA 2 ya kita ubah tadi. Pingin kita ubah ke directory-nya ke home my drive ya. Oke, kita langsung aja. Kita mount dulu, sudo mount. Kita pasang dulu /dev SDK contoh SDA 2 ya, yang kita pengen ubah SDA 2. Kita masukin home /my_drive. Nah, ini adalah lokasi yang ingin kita ubah ya, yang tadi ya kosong nih, belum diimpon. Kita mount, kita masukkan ke dalam home my drive ya. Terus kalian klik enter. Oke, sudah. Dan kita cek lagi ls blk. Nah, maka SD2 akan masuk ke dalam home my drive. Sudah ke mount gitu ya. Oke, kita cek. Oke, berhasil. Nah, itu aja ya tutorial yang untuk menyelesaikan part ini. Jika kalian ada kesulitan boleh bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa. Akhiri lab, jangan lupa kirim.